衍生出重剑与凤，竟然将凤凰素食点于天狼，你会死的。这又是何苦？看，会让你学力消耗加倍，快扔了！运车进5级，全胜状态。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di spoiler episode sebelumnya, kita telah melihat pertarungan sengit antara Yunce dan peri kecil melawan dua monster naga. Ketika pertarungan berlangsung, peri kecil berhasil membunuh naga wanita. Tapi dirinya juga harus kehilangan kemampuan untuk berkultivasi. Yunce yang melihat hal itu tentu tak tinggal diam. Ia pun segera membantunya, sehingga Yunce dapat membunuh naga tersebut dalam seketika. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silahkan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang bersedia mengikuti ujian hidup dan mati. Hal itu harus dilakukan agar jiwa naga mau memberitahu caranya untuk menyelamatkan peri kecil. Walaupun begitu, jiwa naga memberitahu jika ujian Phoenix itu cukup mudah. Sedangkan ujian dari jiwa naga benar-benar sangat sulit, karena Dewa Naga sendiri merupakan binatang paling mulia. Sehingga kekuatannya hanya diwariskan kepada orang yang sangat kuat. Kemudian Yunce disuruh untuk masuk ke gerbang ujian. Dan jika Yunce berhenti, maka ia akan hidup, tapi peri kecil akan mati. Dan jika masuk ke dalamnya, peri kecil juga belum tentu akan selamat. Yunce bertanya, apakah aku boleh membawa peri kecil ke tempat ujian? Karena diriku tak bisa meninggalkannya sendirian. Jiwa naga menjawab, jika kau ingin membawanya masuk, maka boleh saja. Tapi ujiannya akan menjadi jauh lebih sulit, karena kau harus melawan musuh sekaligus melindunginya. Peri kecil menyuruh Yunce untuk meninggalkannya, karena ia tak butuh bantuan dari seorang pria. Namun Yunce tak memperdulikan hal itu, dan ia menjawab, jika kau telah sembuh, maka boleh menghukum diriku. Kemudian tibalah Yunce diteleportasi ke tempat ujian. Saat itu, peri kecil meminta agar dirinya dibiarkan pergi. Namun Yunce menjelaskan agar kau mau mempercayaiku, karena sekarang kita berdua sedang berbagi takdir. Setelah itu jiwa naga menjelaskan bahwa ada 3 level ujian di tempat ini. Sekarang Yunce sedang berada di level pertama, dan mengalahkan semua musuh adalah satu-satunya cara untuk membuka level kedua. Tanpa berbasa-basi, Yunce langsung menghunuskan pedangnya, dan tiba-tiba saja muncul telapak tangan dari dalam tanah. Rupanya mereka adalah para monster yang siap untuk menyerang. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat Yunce yang masih menghajar banyak prajurit naga, dan ia merasa bahwa ini adalah gelombang pertama dari Dragon Rock Warrior. Tak hanya itu saja, ternyata jumlah musuh akan dilipat gandakan setiap gelombang, dan gelombang kali ini seharusnya adalah 64. Walaupun begitu, Yunce tetap tak menyerah dan ia segera bangkit kembali. Sehingga saat itu, pertarungan di antara mereka menjadi semakin sengit. Ketika pertarungan berlangsung, Yunce merasa senang dengan pedang berat pilihannya. Karena ia tetap bisa menyerang ke semua arah dan tak merasa takut jika terjebak. Bahkan meskipun dikeroyok, Yunce tetap melindungi tubuh peri kecil. Setelah membantai para musuh, Yunce berkata, apakah ini adalah gelombang terakhir? Karena gelombang kali ini terdapat lebih dari 100 musuh. Dan sekalipun berhasil menang di gelombang depan, mungkin Yunce akan menghadapi lebih banyak lagi.
Walaupun sudah berusaha sekuat tenaga, tapi para musuh masih terus berdatangan. Apalagi menurutnya, ujian Dewa Naga ini memang sangat berbahaya, bahkan jauh lebih sulit daripada ujian Phoenix. Tapi Yunce tetap tak akan menyerah untuk mengakui kekalahannya. Kemudian Yunce segera membunuh semua musuh yang ada di hadapannya. Tapi saat ia baru istirahat, lagi-lagi datang gelombang yang jauh lebih besar. Bahkan hal itu membuat dirinya sungguh tak percaya. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Yunce harus bertarung sambil menggendong peri kecil. Karena situasi saat ini benar-benar mengancam nyawa. Bahkan para musuh juga menggunakan sebuah palu meteor. Di saat serangan mulai berdatangan, Yunce kesulitan menghadapinya karena ia hanya bisa menghindar dan tak dapat menyerang. Dan secara tiba-tiba, kini justru Yunce harus terkena palu meteor tersebut. Meskipun sudah babak belur, Yunce masih melindungi peri kecil. Dan ketika palu meteor menerjang ke segala arah, Yunce tak bisa bergerak. Sehingga ia terpaksa harus menggunakan kartu terakhirnya. Yunce berhasil membantai mereka dengan teknik Burning Star Demon Lotus. Dan ia bertanya apakah peri kecil baik-baik saja. Karena jika aku masih hidup, maka tak akan pernah menyerah. Namun ketika Yunce sudah merasa tenang, tiba-tiba jiwa naga menjelaskan bahwa kau jangan terlalu senang dulu karena ini adalah gelombang terakhir. Dan jika berhasil menyelesaikannya, maka akan sampai ke akhir level pertama. Dengan sangat percaya diri, Yunce mengatakan bahwa aku pasti akan berhasil. Dan karena ini adalah saat-saat kritis, ia pun bertanya, apakah sekarang kau mau memberitahu namamu? Peri kecil pun menjawab bahwa namaku adalah Chu Yue-chan. Yunce memuji nama tersebut karena itu adalah nama yang bagus. Tapi ia tetap akan memanggilnya sebagai peri kecil. Saat itu Yunce berencana untuk membunuh terlebih dahulu Dragon Rock Archer. Karena kalau tidak, ia akan mati sebelum mengalahkan Dragon Rock Warrior. Bahkan dirinya berniat untuk membantai semua musuh yang terus berdatangan. Ketika serangan dilancarkan, Yunce lagi-lagi dibuat kesulitan. Dan dirinya nekat mencoba teknik baru yang jauh lebih kuat. Bahkan membuat Molly sangat terkejut menyaksikannya. Molly berkata bahwa Yunce bisa menggabungkan api Phoenix dengan formula Heavenly Wolf. Dan bagaimana bisa Yunce menyadari cara untuk menggabungkan skill dari dewa tersebut. Dan benar saja, setelah menggunakan teknik gabungan, Yunce berhasil mengalahkan mereka. Bahkan kini jiwa naga sampai dibuat tak percaya olehnya. Jiwa naga mengatakan bahwa kau telah membuat keajaiban setelah datang ke sini. Dan setelah 60 nafas, kau akan diantar ke gelombang terakhir yang paling sulit. Dan semua itu tergantung pada keberuntunganmu. Melihat Yunce yang mulai kewalahan, Molly pun merasa khawatir. Ia segera menyuruhnya untuk menggunakan Great Way of Buddha untuk menyetabilkan cedera. Tapi Yunce menjawab bahwa kau jangan khawatir karena aku masih baik-baik saja. Sambil membaringkan tubuh peri kecil, Yunce berjanji bahwa aku pasti akan mengeluarkanmu dari sini. Dan secara tiba-tiba muncul Dragon Rock Warrior yang berada di level 5 Spirit Mystic. Mengetahui kekuatan Dragon Rock Warrior, Molly bertambah semakin khawatir karena pedang di tangannya saja berada di level Heavenly Mystic. Walaupun begitu, Yunce tetap tak merasa takut. Sekalipun tak bisa mengalahkannya, maka ia harus bertarung. Karena alasannya memilih pedang Overlord adalah untuk melindungi orang lain. Tak cukup sampai di situ, bahkan Yunce mempertaruhkan nyawa, martabat, dan seluruh harga diri. Sehingga dengan secara paksa, ia membuka ranah kedua dari Dewa Jahat. Yang membuat Molly tak menyangka karena tubuh Yunce pasti tak akan bertahan.
机灵。谁也别想再伤害到他们。那重剑踏过我的手。 Ketika menyaksikan Yunce berjuang mati-matian, akhirnya Molly menyadari bahwa Yunce benar-benar mirip dengan karakter kakaknya. Meskipun sudah tahu hasilnya, tapi tetap melakukan perlawanan. Setelah menggunakan teknik Dewa Jahat dan Api Phoenix, Yunce berhasil mengalahkan Dragon Rock Warrior. Tapi hal itu juga membuat tubuh Yunce semakin terluka parah. Bahkan kini tetesan darah terus berjatuhan ke tanah. Di saat Yunce masih kelelahan, tiba-tiba saja peri kecil memanggil dirinya. Tapi sungguh tak disangka, ternyata Dragon Rock Warrior masih bertahan hidup. Dan karena hal itu, peri kecil terpaksa mengeluarkan teknik Ice Soul Bed. Karena bagaimanapun juga, Yunce sudah berjuang keras untuk dirinya. Diketahui, teknik Ice Soul Bed sendiri merupakan pemberian dari Master Peri Kecil yang hanya boleh digunakan untuk menyelamatkan hidupnya di saat-saat kritis. Tapi tak disangka, selama bertahun-tahun, peri kecil harus menggunakannya di tempat ini. Ketika serangan dilancarkan, teknik itu mampu membuat pelindung untuk menyelamatkan Yunce, di mana Ice Soul Bed bisa membantu selama 5 jam, dan kekuatan di bawah Heavenly Mystic tak akan bisa melukainya. Sambil teringat masa lalu dan janjinya kepada Molly serta Sueruo, Yunce tak bisa mati di sini. Sehingga ia menggunakan Great Way of Buddha untuk melakukan perlawanan. Bahkan Molly terkejut karena Yunce telah memasuki level kedua dari teknik itu. Yunce menyadari bahwa level kedua dari Great Way of Buddha menambah kekuatan sebanyak 8 kg. Yang mana dengan serangan itu ia berhasil membuat tangannya terputus. Bahkan dirinya mengambil pedang milik Dragon Rock Warrior untuk membunuhnya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang berhasil mengalahkan Dragon Rock Warrior. Bahkan dirinya dipuji oleh jiwa naga, karena selama 10.000 tahun, Yunce adalah yang pertama menyelesaikan ujian tersebut. Jiwa naga memberitahu bahwa gerbang ujian kedua telah dibuka, dan Yunce boleh masuk jika dirinya benar-benar sudah siap. Kemudian Yunce berkata bahwa aku pasti akan berhasil, dan setelah kita beristirahat maka akan langsung pergi mengikuti ujian kedua. Meskipun begitu, Yunce tak mengetahui berapa banyakkah waktu yang telah dihabiskan di tempat ini. Bahkan dirinya juga penasaran apakah Sueruo sedang merindukannya. Scene berpindah ke istana Kekaisaran Changfeng. Di sana terlihat Sueruo yang sangat rindu dengan Yunce. Dan sudah 5 bulan, tapi mengapa Yunce belum juga kembali? Walaupun demikian, Sueruo tetap percaya jika Yunce baik-baik saja. Dan hanya tinggal setengah bulan lagi waktu yang tersisa untuk kualifikasi. Kemudian datang 2 orang pria yang menemui Sueruo. Dan ia bernama Chang Suo dan Feng Juecheng. Chang Suo sendiri merupakan pangeran ketiga di Kekaisaran Changfeng, sekaligus adik dari putri Chang Yue. Sedangkan Feng Juecheng berasal dari klan Burning Heaven. Chang Suo mengatakan bahwa ia benar-benar sangat iri melihat ketulusan Feng Juecheng. Sedangkan Feng Juecheng memberi hormat kepada Sueruo yang merupakan tuan putri Chang Yue. Tak hanya itu saja, ia juga memuji kecantikan tuan putri. Dan Sueruo pun menyambut kedatangan mereka. Feng Juecheng telah mendengar jika sang putri sedang mencari Soul Burning Flower. Dan ia memberitahu saat dirinya berkultivasi di wilayah Leyang Heaven. Sepertinya ada tanaman seperti itu di sana. Mendengar hal itu tentu membuat Sueruo menjadi antusias, bahkan ia rela membayar berapapun harganya, karena bunga itu dapat menyembuhkan ayahnya yang sedang sakit. Tapi tetap saja Sueruo kebingungan, bagaimana mungkin mereka bisa mengetahuinya, karena saat itu hanya Yunce lah yang mengetahui berita ini. Feng Juecheng menjelaskan jika Soul Burning Flower adalah harta suci milik klan kami dan sangat tidak mungkin untuk diberikan kepada orang lain. Bahkan semua anggota klan menganggap itu adalah harta yang paling berharga. Namun jika Feng Juecheng yang memintanya mungkin akan dikasih.
karena ia adalah calon penerus dari ketua klan, sehingga orang tuanya pasti tidak akan menolaknya. 皇室必能因元凶，8年之后，天剑山庄攻。 Setelah menjelaskan hal itu, Fan Yuecheng mengingatkan bahwa Tuan Putri tak akan bisa mendapatkannya, kecuali Tuan Putri sendiri mau menikah denganku. Mendengar jawaban itu, Sueruo pun berkata bahwa aku tak akan memaksamu. Lagi pula Soul Burning Flower sangat berharga untuk klanmu. Fan Yuecheng sangat kesal karena Tuan Putri menolak tawarannya. Tapi ia ingin tahu berapa lamakah Tuan Putri bisa keras kepala seperti ini. Scene berpindah ke Wetland of Death. Di sana terlihat Yunce yang sedang melakukan ujian kedua, yang mana banyak sekali hewan mistik yang terus berdatangan. Yunce berkata bahwa aku disuruh untuk membunuh 99.999 hewan mistik. Dan saat ini dirinya baru membunuh 83.947 hewan mistik. Bahkan tubuhnya kini terlihat sudah kelelahan. Setelah berhasil membunuh beberapa hewan, Yunce menyadari jika ini benar-benar sangat sulit karena hewan mistik berbentuk kelompok. Sehingga jika ia menyerang satu, maka yang lainnya akan langsung mengeroyoknya. Walaupun begitu, Yunce merasa beruntung karena di kehidupan sebelumnya ia dilatih untuk menjadi buronan. Tapi jika terus seperti ini, maka Sueruo akan terlalu lama menunggunya kembali. Ketika sedang berpikir, Yunce menyadari meskipun tak memiliki racun untuk mengalahkan mereka, tapi ia akan menggunakan api Phoenix. Dan jika dirinya membakar hutan dengan api Phoenix, maka pasti ujian ini akan cepat selesai. 他可真是来对了，才没多久，是你目前能达到的极限。人类就几乎长了一级。 Yunce memberitahu peri kecil bahwa aku memiliki sebuah kejutan. Dan selama kau di istana Es Cloud, hanya ada es salju di sana. Tapi hari ini aku akan menunjukkan kembang api yang sangat besar, sehingga ia menyuruh peri kecil untuk melihatnya baik-baik. Tak mau berbasa-basi, Yunce langsung memancing semua hewan untuk mengikutinya. Dan setelah sampai di dalam hutan, dirinya pun segera membakar banyak pohon, sehingga membuat para hewan mistik mati dalam kobaran api. Peri kecil bertanya, apakah sebenarnya yang kau inginkan? Yunce menjawab bahwa aku hanya ingin menyaksikan kembang api bersamamu. Dan selama angin berhembus, maka api Phoenix akan terus membakar hutan ini, sehingga tak akan ada hewan mistik yang tersisa. 这还用你说？人境界玄境。 Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja muncul jiwa Dewa Naga, yang dimana ia menjelaskan bahwa ujian level kedua telah kau selesaikan. Dan pada saat kedua tes pertama, kau beberapa kali berada dalam bahaya, tetapi kau tak pernah berpikir untuk meninggalkan wanita itu. Dan hal terpenting dalam ujian Dragon God ini adalah karakter pewaris. Jadi kau telah berhasil lulus ujian terakhir yang merupakan ujian karakter. Dan jiwa naga pun mengucapkan selamat kepada Yunce, karena dia adalah satu-satunya manusia yang berhasil menyelesaikan ujian dari Dragon God. Kemudian jiwa naga sekarang akan memberikan darah dari Dragon God, dan juga sebuah cara untuk menyelamatkan wanita yang berada di tanganmu, sesuai yang telah aku janjikan. Dan karena kau telah menyelesaikan ujian ganda, maka aku akan memberimu 6 tetes darah Dragon God. 我都会给他一个痛苦，是第一个，我会让你尝尝地狱野火。 Jiwa naga juga menyuruhnya agar Yunce menyerap 6 tetes darah tersebut agar bisa menyelamatkan peri kecil. Jiwa naga juga mengingatkan bahwa aku akan memberimu 7 hari untuk menyerap darah tersebut dan meningkatkan kekuatan mistikmu. Setelah itu, jiwa naga mengatakan bahwa selama Yunce menyerap darah Dragon God, maka dirinya yang akan menjaga peri kecil. Dan ketika Yunce telah berhasil menyerapnya, ia akan mengajari Yunce bagaimana cara untuk menolong peri kecil tersebut. Sebelum itu, Yunce meminta maaf kepada peri kecil. Ia juga berjanji setelah berhasil menyerap darah Dragon God, maka dirinya akan segera menolong peri kecil. Molly berkata bahwa ia tak menyangka jika naga bisa menemukan keberadaannya.
Dan jiwa naga menegaskan, mana mungkin diriku tak bisa mengenali kekuatanmu sebagai salah satu dari 12 dewa bintang yang membawa racun pembunuh. Dan pasti telah terjadi sesuatu yang besar di alam dewa bintang. 2个天玄镜，泥山里待这么久了。 Molly mengingatkan agar jiwa naga tak perlu ikut campur mengurusi alam dewa bintang, karena bagaimanapun juga dirinya hanya sebatas sisa jiwa yang akan menghilang. Dan jiwa naga mengatakan bahwa dirinya bukan ingin ikut campur, namun ia hanya ingin tahu apakah pedang leluhur itu sudah ditemukan, karena pedang tersebut sangat berarti bagi jiwa naga. Molly menjawab, telah begitu banyak dewa yang mati karena pedang itu, dan kau masih saja menanyakan pedang tersebut, maka aku akan memberitahu bahwa pedang leluhur tak pernah ditemukan. Jadi lebih baik kau lupakan saja pedang itu. 此功法虚不熟了，他立刻就回来。 Kembali ke Yunce yang telah berhasil mencapai kekuatan tingkat True Mystic. Dirinya bertanya pada jiwa naga agar cepat memberitahunya cara menolong peri kecil, karena ia telah berhasil menyerap 6 tetes darah Dragon God tersebut. Jiwa naga menjelaskan satu-satunya cara adalah dengan menyalurkan energi yin dan yang milikmu, juga menggunakan kekuatan Dragon God yang kau dapat untuk membentuk kembali meridiannya. Jiwa naga juga mengingatkan bahwa hal itu membuat peri kecil menerobos ke tingkat Emperor Mistik. Yunce berpikir apakah dirinya memang harus melakukan hal tersebut, dan ia berkata bahwa aku tak peduli jika peri kecil akan membencinya, karena ini semua demi keselamatan peri kecil sendiri. Dan jika peri kecil memilih pergi setelah ini, maka ia tak akan menahannya. 这个东西本身就不属于你，我折磨的滋味。难道是在召唤我吗？ Kemudian Yunce pun mulai menyalurkan energi yin dan yang dengan cara mencium peri kecil. Dan peri kecil mengingatkan agar Yunce tak perlu melakukan hal itu. Tapi Yunce tak peduli karena ini semua agar peri kecil bisa pulih kembali. Bahkan setelah itu Yunce kehilangan kesadarannya. Dan setelah beberapa saat kemudian Yunce akhirnya tersadar. Jiwa naga mengatakan bahwa meridian peri kecil telah terbentuk kembali, dan dirimu juga mendapatkan atribut es dari peri kecil itu. Jiwa naga menjelaskan jika energi atribut es itu masih terus ditekan oleh kekuatan Phoenix milik Yunce. Tetapi jika Yunce ingin meningkatkannya, maka Yunce harus menemukan benih atribut air yang membuat es dan api berdampingan di dalam tubuhnya. 是感情到我洞里偷窃我宝，这么多年都会给他一个痛苦。 Mendengar perkataan itu membuat Yunce berpikir apakah peri kecil berniat untuk membunuhnya. Jiwa naga menegaskan peri kecil memang mengeluarkan pedangnya untuk menghabisi Yunce. Namun akhirnya peri kecil tak jadi melakukan hal tersebut. Bahkan ketika itu dirinya terlihat ragu dan menatapmu beberapa kali. Dan jiwa naga juga melihat pertengkaran hebat di dalam batinnya. Setelah itu, Yunce berterima kasih karena jiwa naga telah membantunya menyelamatkan peri kecil. Jiwa naga berkata jika Yunce benar-benar berterima kasih padanya, maka bisakah Yunce menerima satu permintaan lagi? Tetapi Yunce menjawab bahwa ia tak bisa menjamin dapat melakukan permintaan itu. Namun dirinya pasti akan melakukan yang terbaik sesuai kemampuannya. 我会让你主动现身的，也可以使用邪神诀。怎么打开？是说我不用。 Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan jiwa naga yang menjelaskan bahwa zaman dahulu setelah para dewa mati, maka alam dewa dihuni oleh manusia. Bahkan para manusia itu sangat banyak dan tak terhitung jumlahnya. Dengan menggunakan harta rahasia dewa, para manusia membuat dunia kecil dan juga mereka bisa mencapai ke ranah tahap para dewa. Diketahui bahwa sejak dahulu semua orang mencari peninggalan para dewa, dan peninggalan yang paling dicari adalah sebilah pedang, dan pedang tersebut merupakan salah satu dari harta surgawi. Tak hanya itu saja, pedang itu juga adalah pedang nomor 1, dan menurut legenda orang yang memegangnya bisa membunuh dewa, bahkan dapat membelah langit. Jiwa naga memberitahu bahwa pedang itu bernama Ancestor Sword, dan ia ingin agar Yunce membantunya untuk menemukan pedang itu, karena putri dari sang naga tersegel di dalam pedang tersebut. 多年，想要会让你后悔来过。
Jiwa naga berkata, jika pedang itu tak ditemukan, maka putriku akan tersegel selamanya, dan dirinya juga akan menderita di dalam kegelapan. Apalagi jika yang menemukannya adalah orang jahat, maka dia akan dijadikan sebuah alat. Jiwa naga menyadari bahwa permintaanku ini terlalu berlebihan, dan ia hanya berharap pada orang seperti Yunce yang dipercayai juga oleh Phoenix. Apabila Yunce telah mencapai ranah para dewa, maka dia bisa pergi untuk mencari pedang itu. Setelah mendengar permintaannya, Yunce pun segera bergegas untuk kembali ke istana Changfeng, karena Sueruo pasti sedang menunggunya untuk mengikuti kompetisi. Dikarenakan Yunce telah berjanji kepada jiwa naga untuk menyelamatkan putrinya, maka ia harus mencapai ranah Earthly Mystic dalam 3 tahun. Dirinya juga harus kembali ke sini untuk mendapatkan warisan terakhir dari Dragon Spirit. Karena jika terlambat, maka jiwa Dewa Naga akan keburu menghilang. Shin berpindah ke istana Kekaisaran Changfeng. Di sana terlihat Sueruo yang sedang memikirkan Yunce. Tetua Qin mengerti tentang kekhawatiran dari sang putri, tapi ia tetap harus membawa para murid untuk berkompetisi. Sueruo berkata bahwa semua murid sudah tiba, dan jika setengah jam lagi Fan Juicheng belum tiba, maka kita tetap akan berangkat. Seorang murid mengatakan jika Fan Juicheng adalah orang yang sombong, dan sepertinya dia sengaja agar kita menunggu dirinya. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja muncul seseorang dari kejauhan. Dan menurut mereka, itu merupakan Fan Juicheng. Namun Sueruo sangat terkejut karena itu adalah Yunce. Sueruo merasa senang karena akhirnya Yunce telah kembali. Sedangkan Yunce mengusap air matanya sambil berkata agar kau jangan menangis. Lagi pula diriku telah kembali tanpa terluka. Sueruo segera memeluk Yunce karena ia merasa jika kita tak bisa bertemu lagi. Tapi Yunce menjawab, karena aku telah berjanji, maka pasti diriku akan menepatinya. Tak hanya itu saja, Yunce juga akan mengatakan yang sebenarnya kepada Sueruo agar dirinya bisa tenang dan tak perlu merasa khawatir. Tetua Qin yang melihat Yunce telah naik 8 tingkat tentu menjadi terkejut. Apalagi hanya dalam waktu 6 bulan dia berada di ranah True Mystic. Kemudian Yunce meminta maaf karena sebelumnya telah pergi tanpa berpamitan, dan ia bertanya apakah diriku memiliki izin untuk mengikuti kompetisi. Tetua Qin menjawab bahwa kandidat untuk kualifikasi sudah dipilih melalui kompetisi sebelumnya, dan di hadapanmu merupakan 2 senior yang terpilih, sedangkan ada 1 senior lagi yang bernama Fan Juicheng. Dan jika Yunce mau mengikuti kompetisi, maka harus mengalahkan dulu salah satu dari mereka. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Yunce meminta agar 2 senior itu langsung menyerangnya saja. Mendengar perkataan itu tentu membuat semua orang jadi terkejut. Bahkan salah satu senior merasa jika Yunce sudah gila. Dua senior itu menjadi sangat marah dan mereka bersiap untuk melancarkan serangan. Tapi rupanya Yunce langsung menerjang dan berhasil membuat mereka tersungkur. Setelah mereka dibuat tersungkur, lagi-lagi Yunce meminta maaf karena dirinya sudah kelewatan. Dan karena hal itu jugalah mereka berdua harus beristirahat. Karena menurut Tetua Qin, biarlah Yunce yang akan mewakili kalian. Di saat mereka sedang berbicara, rupanya datang Yuanba yang mau masuk ke dalam istana. Tapi dirinya dihadang oleh para penjaga di sana, karena orang luar sepertinya tak boleh memasuki area ini. Sueruo yang melihat hal itu tentu tak tinggal diam, ia pun segera memperbolehkannya masuk. Karena ia sudah tahu jika Yuanba pasti ingin bertemu dengan Yunce. Yuanba yang melihat Yunce telah pulang tentu menjadi sangat senang. Bahkan dirinya segera memeluk kakak iparnya itu seperti biasa. Yunce mengingatkan bahwa tentu saja aku pulang kembali. Kau tahu diriku tak akan mati dengan mudah, jadi tenang saja.
Kemudian Tetua Qin mengatakan bahwa waktunya telah tiba, namun Fan Juicheng masih belum datang. Dan ia pun menyuruh Yuan Ba untuk pergi ke Menara Jusuan dan memeriksa tempat itu apakah Fan Juicheng berada di sana atau tidak. Yunce berkata bahwa Menara Jusuan memiliki energi yang spesial, jadi kau bisa mendapatkan keuntungan dari hal itu. Namun berhati-hatilah jika kau bertemu dengan Fan Juicheng, karena ia memiliki temperamen yang buruk. 分天门少主， 对吧？咱们只要肯吃苦， 秦导师也挺照顾。 Setelah itu, Yuan Ba berhasil mengajak Fan Juicheng kembali dari Menara Jusuan. Setibanya di tempat itu, Fan Juicheng mengajak temannya untuk segera pergi. Namun saat itu juga ia dihentikan oleh Yunce, dan ia mengatakan bahwa Fan Juicheng harus meminta maaf pada Yuan Ba karena telah melukainya. Fan Juicheng menjawab bahwa ia tak akan pernah meminta maaf pada Yuan Ba. Sehingga saat itu juga adu kekuatan di antara mereka akhirnya terjadi. Ketika adu kekuatan berlangsung, Fan Juicheng menyadari jika kekuatan Yunce ini bukan di tingkat true mystic lagi. Yunce bertanya apakah hanya segini kekuatan orang nomor 1 dari sekte Tianshuan. Fan Juicheng menegaskan apakah dirimu benar-benar cari mati, maka aku akan menggunakan kekuatan Red Flame Sword untuk memberimu kematian yang terhormat. 想找还需要动用兵器。 Saat itu juga, Fan Juicheng mulai menghunuskan pedangnya untuk menghabisi Yunce. Tapi Yunce bisa menahan serangan itu hanya menggunakan satu tangan, yang membuat teman-temannya terkejut melihat hal itu. Bahkan, Fan Juicheng tak menyangka bagaimana bisa Yunce menyerap api Flame Sword dari pedangnya. Tak mau banyak bicara, Yunce pun membalas serangan itu. Bahkan serangan tersebut membuat Fan Juicheng hingga tersungkur. Setelah itu, Yunce memaksa Fan Juicheng agar berlutut di hadapan Yuan Ba. Kemudian ia meminta Yuan Ba mendekat untuk menerima permintaan maaf dari Fan Juicheng. Saat itu, Fan Juicheng menegaskan bahwa diriku pasti akan membunuhmu. Mendengar hal tersebut, Yunce mengingatkan agar Fan Juicheng tak perlu bicara seperti itu, karena semua yang terjadi saat ini akibat dari kesalahannya sendiri. Yunce bertanya apakah sebenarnya yang membuat dirimu begitu sombong. Bahkan kau datang ke istana Changfeng ini setelah dikalahkan oleh saudara keduamu. Dan terima saja karena kau memang sudah ditakdirkan menjadi seorang pecundang. 我怎么知道你说的是真是假？黑月商会，我怎么把这忘记了？ 你以为接住了我一招？ Fan Juicheng tentu sangat marah. Dirinya mengatakan bahwa suatu hari aku pasti akan membalas lebih dari ini. Setelah mengatakan hal tersebut, Fan Juicheng pun segera pergi dari sana. Setelah kepergian Fan Juicheng, Yunce berkata di dalam hati, mungkin apa yang aku lakukan hari ini akan membuat diriku menjadi musuhmu. Tapi aku tak pernah menyesal karena telah melakukannya. Kemudian Yunce mengatakan bahwa sepertinya Fan Juicheng tak bisa mengikuti turnamen kali ini karena waktunya telah habis dan kelihatannya hanya dirikulah yang akan bertarung. 但绝不能没有尊严和血性。我不知道去哪儿弄恶魔粉不是对手。 Yunce bertanya apakah Yuan Ba ingin melihat turnamen Changfeng. Kemudian Yuan Ba menjawab bahwa tentu saja aku mau melihatnya. Tetapi diriku sepertinya tak memenuhi persyaratan untuk masuk. Yunce bertanya pada Master Qin apakah masih ada tempat kosong dalam turnamen. Karena aku ingin mengajak Yuan Ba untuk melihat turnamen itu. Sueruo juga menambahkan agar Tetua Qin mengizinkannya saja. Dikarenakan Tuan Putri sudah berbicara seperti itu, Tetua Qin pun menyetujuinya. Namun sebagai gantinya, Yunce harus berhasil mendapatkan 100 besar dalam turnamen tersebut. Dirinya juga menambahkan bahwa ini memang sulit, tapi aku percaya padamu. Dan Yunce menegaskan jika aku pasti tak akan mengecewakanmu. 还要小心一个人。哦，我明白了。三皇子为讨好分天门，分天门少主。 Setelah itu, mereka pun segera pergi ke sana. Dan saat di perjalanan, Sueruo berkata bahwa hubungan Yunce dan Yuan Ba sangat baik. Tidak seperti dirinya dan saudara yang lainnya. Yunce menjelaskan bahwa diriku dan Yuan Ba tumbuh bersama sejak kecil. Waktu itu aku terlahir dengan meridian yang cacat. Dan Yuan Ba lah orang yang selalu melindungi diriku selain kakek dan bibiku.
Sueruo menegaskan, bagaimana bisa, jelas-jelas kau juga telah memiliki seorang istri. Mendengar hal itu membuat Yunce terkejut. Lalu Yunce berkata, meski aku telah menikah, namun istriku tak pernah menganggapku sebagai seorang suami. Bahkan dia juga tidak pernah mencintaiku. 你是要把我安顿在此我带你进去，有着丰厚的资源和秀选条件。到的最适宜修炼的地方。 Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang bertanya pada Chang Yue, apakah kau pernah mendengar tentang nama Chu Yue-chan? Chang Yue menjawab tentu saja, bahkan di dunia ini siapa yang tidak tahu nama itu, karena ia adalah ketua Seven Immortal Frozen Clouds yang berada di bawah naungan istana Frozen Clouds Immortal. Tak cukup sampai di situ, Kekaisaran Bluewind juga mengakuinya sebagai wanita tercantik dan terkuat. Dan selama bertahun-tahun penggemarnya tersebar di seluruh dunia, mulai dari Master Klan Xiao, Master Wisma Gunung Tianjin, dan bahkan ayahku sendiri. Mendengar perkataan itu membuat Yunce jadi terkejut, dan ia pun segera memeluk Chang Yue karena udaranya semakin dingin. 的资源和秀选条件，如何？就是 Chang Yue lanjut menjelaskan bahwa Master Wisma Gunung Tianjin bernama Ling Yuefeng, dan saat ini dirinya telah mencapai Emperor Mistik dalam usia 47 tahun. Sekaligus dia adalah raja termuda dalam 300 tahun di Kekaisaran Bluewind. Diketahui jika Yuefeng juga sangat mengagumi Chu Yue-chan. Sementara Yunce berniat untuk merahasiakan kejadiannya bersama Chu Yue-chan waktu itu. 不过能不能有个例外？不要把自身安危放在第一位，更不行，你不懂。 Scene berpindah ke Wisma Gunung Tianjin. Di sana terlihat Master Sekte Xiao bernama Xiao Juetian. Ia berkata pada anaknya bernama Xiao Kuangyu dan Xiao Kuanglei, jika di turnamen kali ini mereka harus menang. Meskipun ia tak berharap jika Kuanglei bisa mengalahkan Ling Yun. Kuanglei mengerti tentang hal ini karena dirinya pasti tak akan mengecewakan keluarga mereka. Sedangkan menurut tetua Xiao Boyun, jika Xiao Zhen harus menang dalam kompetisi ini agar dirinya bisa menjadi terkenal. Di sisi lain terlihat tetua Xiao Wuji yang juga menyuruh cucunya bernama Xiao Nan. Yang intinya mereka semua berharap jika anaknya bisa memenangkan kompetisi tersebut. 目前的旋律，萧彻弟弟， Scene berpindah ke gerbang Wisma Gunung Tianjin. Di sana terlihat Chu Yue-chan alias peri kecil juga turut hadir dalam kompetisi ini. Bahkan beberapa murid dari istana Frozen Clouds Immortal juga bersamanya. Tak hanya itu saja, istri Yunce yang bernama Xia Qingyue juga datang bersamaan. Dan ada juga Su Suang, Wu Suexin, dan Chu Yueli. Kehadiran mereka semua tentu membuat banyak orang sangat terkejut. Apalagi kehadiran peri tercantik yang bernama Chu Yue-chan. Dan jika mereka memberitahu masternya, maka sang master akan sangat senang. 亮你也不敢骗，何时才能回来？不要留下什么牵挂。 Chu Yueli bertanya mengapa kakaknya yaitu Chu Yue-chan tiba-tiba saja mau datang ke sini. Bahkan selain mencari Bing Xinjet untuk Qing Yue, kau tidak pernah keluar istana lebih dari 10 tahun. Sehingga membuat adiknya itu menjadi kebingungan. Meskipun begitu, Chu Yue-chan menjawab bahwa aku hanya ingin melihat generasi muda yang sedang berkembang atau tidak. Karena setelah sekian lama, apakah generasi sekarang semakin kuat atau semakin memburuk? Chu Yueli tetap tak percaya, bahkan ia mengatakan, jika orang lain mungkin bisa menerima alasanmu seperti ini. Tapi aku yang sudah mengerti tentangmu tentu tak bisa kau tipu. Chu Yue-chan menjelaskan agar lebih baik kau tak usah membicarakan hal ini. Lagi pula semua ini adalah keputusanku sendiri. 后天能达到30选其困难，强如公主，拜真是这里的地。 Kemudian Chu Yue-chan memberikan sebuah kalung kepada Qing Yue dan ia mengingatkan agar dirinya jangan lepaskan kalung ini kecuali di saat-saat terakhir. Qing Yue pun mengerti akan hal itu dan ia berterima kasih kepada Chu Yue-chan. Scene kembali ke Yunce yang sedang berjalan dengan Yuanba dan juga Chang Yue.
Di sana Yuanba sangat senang karena Gunung Wisma Tianjin benar-benar mengesankan. Tak hanya itu saja, menurutnya tempat ini sangat mewah sekali, bahkan jauh lebih mewah dibanding akademi lainnya. Setelah itu datang seorang pelayan yang memberitahu agar mereka untuk memilih kamar sendiri. Dan Yunce pun menegaskan bahwa ia akan tinggal di sebelah kamar dari Chang Yue. Chang Yue berkata bahwa aku pernah datang ke sini sekitar 3 tahun yang lalu. Dan karena ini adalah kesempatan langka, ia pun mengajak Yunce untuk berjalan-jalan. 以后一定不会这样了。不要太着急。也是运气好。不过这里是 Di tengah perjalanan, Chang Yue bertanya manakah tempat yang mau kau datangi lebih dulu. Karena di sana ada tempat pengelolaan pedang dan arena pedang, yang dimana arena pedang sendiri merupakan tempat pertandingan turnamen kali ini. Namun saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja muncul tuan muda Fan Juicheng, yang juga merupakan kakak dari Fan Juichen, yang sebelumnya telah dihajar oleh Yunce. Fan Juicheng tak menyangka bisa bertemu dengan Putri Chang Yue di sini. Dan saat itu Chang Yue menolak ketika diajak untuk berbicara, karena ia sedang mengajak Yunce dan Yuanba untuk berjalan-jalan. 之前听说你掉下了万寿，谢师兄关心。云师弟， Ketika Chang Yue sudah pergi dari sana, tentu Fan Juicheng sangatlah kesal. Dan ia berjanji jika nanti Putri Chang Yue pasti akan ditaklukkan. Tak berhenti sampai di situ, adiknya juga yang bernama Fan Juebi berkata bahwa sang kakak terlalu sabar menghadapi wanita ini, karena jika itu aku, maka tak akan bisa melakukannya. Namun Fan Juicheng mengingatkan adiknya, meskipun popularitas kekaisaran sedang menurun, tapi dia juga tetaplah seorang putri dari kekaisaran. 就算拼了命，我也一定会去救你。寿山脉，我真是担心的吃不下饭，睡就给我乖乖滚出苍风学府。 Singkat cerita, pas malam hari, Yunce merasa jika dirinya tak bisa tidur. Bahkan saat itu, ia justru pergi ke kamar Chang Yue dan segera mengetuk pintu. Chang Yue bertanya mengapa Yunce masih belum tidur, padahal besok kompetisi akan dimulai. Yunce menjawab, sudah pasti aku merindukanmu. Sehingga ia segera memeluk Chang Yue saat itu juga. Ketika Yunce baru menutup pintu, tiba-tiba saja datang Fan Juicheng di sana. Dan ia berniat untuk mengajak Putri Chang Yue melihat bulan bersama dirinya. Yunce sangat terkejut karena Fan Juicheng terlalu berani datang ke sini. Sedangkan Chang Yue segera menolak tawaran itu dan menyuruhnya untuk pergi. Namun saat itu Fan Juicheng meminta kesempatan sebentar kepada dirinya, karena ia ingin berbicara secara langsung. Tapi tiba-tiba Yunce justru segera mencium Putri Chang Yue tersebut. 我父亲身体不太好，恨我自己没有能力。之前听说你掉下了万寿山脉，我也一定会去救你，否则就算拼了命，师姐， Kemudian Chang Yue mengatakan bahwa saat ini aku sudah mengantuk, dan jika ingin berbicara maka kau bisa membicarakannya besok saja. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Fan Juicheng pun segera pergi dari sana. Tapi lagi-lagi ia mengatakan bahwa di dunia ini tak ada orang lain yang boleh memilikimu selain diriku. Singkat cerita, tibalah di keesokan harinya. Di sana terlihat tetua Qin yang memberitahu bahwa sebentar lagi kompetisi akan dimulai. Di sisi lain ada seorang patua bernama Ling Wugou yang berada di tingkat 8 Heavenly Mystic. Dirinya juga merupakan tetua pavilion di Wisma Gunung Tianjin. Ling Wugou mengucapkan selamat datang kepada semua orang, dan turnamen ini akan memiliki saksi khusus bernama Tetua Ling Kun dari Tianwei, yang juga salah satu dari 4 wilayah suci di dataran Tianshuan. 你独自去新月霄宗，便再无音讯。你怎么会在这里？你用传音域与我联系。 Yuanba bertanya jika Tianwei tempat seperti apakah itu. Yunce menjelaskan jika Tianwei jauh 1000 kali lebih kuat dari Wisma Gunung Tianjin. Dan menurut Ling Wugou, dengan kualifikasi Tetua Ling Kun, seharusnya tak ada orang yang akan meragukan otoritasnya. Ling Wugou menjelaskan jika turnamen kali ini peringkat ketiga akan mendapatkan pil hati naga pola ungu, dan peringkat kedua akan mendapatkan 3 tetes Purple Vein.
Sedangkan untuk peringkat pertama akan mendapatkan armor sisik naga bertingkat Heavenly Mystic. Tetua Xiao Juetian yang mendengar hal itu mengatakan bahwa di Kekaisaran Bluewind hanya ada 3 armor yang memiliki tingkat Heavenly Mystic. Dan jika memilikinya, maka sama seperti memiliki beberapa nyawa. Sehingga Kuang Lei disuruh untuk melakukan yang terbaik di kompetisi ini. Kemudian Ling Wugou lanjut menjelaskan peringkat 10 besar akan memiliki kesempatan menjelajahi rahasia Tianqi dan juga memiliki hak istimewa untuk melihat ritual penyegelan iblis yang akan dilakukan oleh tetua Ling Kun dari Tianwei. Kemudian tibalah waktunya berupa tes tentang usia dan kekuatan mistik. Yang di sana ada Fen Juebi usia 20 tahun tingkat 8 spirit mistik. Juga ada Fen Jin dan lain sebagainya. Sedangkan dari istana Frozen Clouds Immortal terdapat beberapa peserta, yaitu Sui Wusuang, Wu Suesin, dan Xia Qingyue. Yuanbai yang mendengar nama kakaknya tentu menjadi antusias, sedangkan Yunce merasa panik karena hal itu. Dan tentu saja Chang Yue juga terkejut karena Xia Qingyue adalah istrinya Yunce. Yunce langsung menjelaskan jika aku sangat menghargainya karena dia telah melindungi bibi dan juga kakekku. Namun saat ini aku tak tahu apakah kita masih suami istri atau tidak. Karena sebelum pergi dari klan Xiao, aku memberikan buku nikahnya kepada Qingyue. Ketika Xia Qingyue yang berusia 17 tahun disebutkan, tentu semua orang menjadi terkejut. Apalagi dirinya berada di tingkat 8 spirit mistik. Bahkan menurut Yunce, istrinya itu ternyata menjadi sangat kuat. Tak berhenti sampai di situ, Yunce juga kembali dibuat terkejut karena rupanya Ling Yun berada di tingkat 3 Earthly Mystic dan juga ada Ling Jie di tingkat 6 Spirit Mystic. Setelah itu, tibalah diumumkan dari Kekaisaran Bluewind yang perwakilannya hanya 1 orang dan sudah pasti dia adalah Yunce yang berumur 17 tahun di tingkat 10 True Mystic. Semua orang tak menyangka karena bisa-bisanya Kekaisaran Bluewind hanya mengirim 1 orang saja. Dan menurut mereka, mungkinkah Yunce adalah orang terkuat di Kekaisaran tersebut. Karena dianggapnya Yunce terlalu lemah untuk mengikuti kompetisi ini. Mendengar nama Yunce tentu membuat Xia Qingyue tak percaya. Karena bagaimana mungkin namanya mirip dengan suaminya yaitu Xiao Zhe. Apalagi dia bisa mewakili Kekaisaran Bluewind. Tak cukup sampai di situ, Qingyue juga semakin kebingungan apakah mungkin ada orang berwajah semirip ini. Karena yang ia tahu, meridian Xiao Zhe itu sudah rusak. Sehingga tak mungkin orang yang ada di depannya adalah suaminya. Tak hanya Qingyue saja, peri kecil alias Chu Yue-chan juga dibuat terkejut. Ia bertanya-tanya apakah mungkin Yunce adalah suami dari Xia Qingyue. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 26 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.